Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Yang sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Vikaris Nusiruhuwau MTH. Untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian dari Kemenangan Iman nomor 269, Pergilah dari luar kampung. Dan saya undang Iman untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan pagi siang ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah oleh pertolongan dan penerangan Roh Kudus memberkati hamba-Mu, menjelaskan apa yang maksud-maksud Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semakin hari bertumbuh dalam kasih pengenalan kami akan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan.
Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu. Ya. Sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini di Jemaat Takumi. Terima kasih Pak Gembala dan BPJ yang memberi kesempatan kepada saya untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita membuka Alkitab kita, mungkin baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Nosin Ruwau dan biasa dipanggil Nosin saja. Nosin berarti no sin, tidak berdosa. Tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Saya orang Nias dari Sumatera Utara dan sudah 1 tahun lebih telah menikah, hanya 1 istri. Amin. Karena itu kehendak Tuhan, dan 1 anak dikaruniai bagi kami dan menyusul 1 lagi. Kalau Tuhan menghendaki mungkin bulan 3 atau bulan 4. Kami sungguh bersyukur atas karunia Tuhan yang diberikan bagi kami, dan istri saya juga orang Nias dari Sumatera juga. Saya saat ini melayani di Gereja Injil Parau Siang. Bapak Ibu, mari kita langsung membuka Alkitab kita untuk mempersingkat waktu. Matius pasal 1 Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Tapi saya lebih dahulu memberitahukan bahwa saya membaca Alkitab edisi kedua, Lembaga Alkitab Indonesia, jadi mungkin ada kata-kata yang sedikit berbeda. Ada baiknya Bapak Ibu bisa membeli Alkitab edisi kedua, Lembaga Alkitab, untuk mendukung pelayanan firman Tuhan di Indonesia. Saya bacakan bagi kita ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu jemaat di dalam Tuhan, dalam bulan Desember ini merupakan momen perayaan Natal bagi orang Kristen pada umumnya. Dan kemarin Jemaat Talita Kumi merayakan Natal, selama Natal bagi Jemaat Talita Kumi, dan besok adalah Natal umum, di mana seluruh Kristen secara am merayakan peristiwa kelahiran bayi Kristus. Jadi saya berikan judul renungan khotbah saya pada kesempatan ini, yaitu Natal meneguhkan harapan kita kepada Allah.
Natal meneguhkan harapan kita kepada Allah. Ya, dan semestinya begitu. Dalam teks yang kita baca mengatakan kepada kita bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Itu 2 kali disebutkan dalam ayat 18 lalu ayat 20. Dan pada awal kita tadi beribadah ada pengakuan iman rasuli, dan salah satu butirnya bahwa ia dikandung daripada Roh Kudus. Ini adalah salah satu butir dari pengakuan iman gereja secara secara menyeluruh, orang-orang percaya di seluruh dunia. Itu artinya bahwa frasa ini sangat penting. Dan frasa ini mengartikan kepada kita beberapa hal. Bahwa kelahirannya bukan disebabkan oleh keinginan seorang laki-laki dan perempuan atau seorang suami istri. Kemanusiaan Kristus secara genetik, secara manusiawi tidak tercemar oleh dosa warisan. Sebagaimana kita percaya bahwa ada yang namanya dosa warisan. Lalu kita bertanya, apakah kemanusiaan Kristus mendapat dosa warisan karena dia secara daging adalah keturunan manusia? Tentu tidak, karena dijelaskan di dalam teks yang kita baca, ia dikandung daripada Roh Kudus. Itu berarti bahwa Roh Kudus telah menguduskan kemanusiaan daripada Kristus. Itu pentingnya kenapa kita selalu mengakui pengakuan iman rasuli tersebut. Nah, Kristus yang lahir sebagai bayi, sebelum ia lahir sebagai manusia bayi, ia adalah firman Allah, atau kita sebut sebagai anak Allah. Ia adalah pribadi Logos, pribadi anak Allah yang hanya bertabiat atau hanya berkodrat atau bersifat satu, yaitu Allah atau ilahi. Itu sebelum dia dikandung di dalam perut Maria. Ia hanya satu sifat, Allah seutuhnya, ilahi. Tapi setelah ia dikandung di dalam perut Maria, ia tidak hanya memiliki satu sifat, karena manusia ditambahkan kepada keilahiannya. Jadi kemudian pribadi anak Allah, pribadi Logos ini memiliki 2 kodrat, 2 natur, 2 sifat, yaitu ilahi dan manusiawi. Jadi kemanusiaan Kristus adalah sesuatu yang ditambahkan kepada keilahiannya. Meski demikian, ia hanya satu pribadi, yaitu firman Allah, yaitu Logos atau anak Allah, dengan 2 tabiat, ilahi dan manusiawi. Dan sepanjang pelayanannya, ia lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaannya. Dan sehingga ia bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaan yang ditambahkan kepadanya. Allah tidak mati. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mengatakan bahwa Allah menjadi manusia, Allah berinkarnasi menjadi manusia, atau Allah menjelma jadi manusia, kita tidak berpikir bahwa Allah berubah. Dalam pengertian bahwa ia kehilangan keilahiannya, sehingga waktu dia jadi manusia, yang ada hanya manusiawinya dan tidak ada Allahnya. Tidak demikian. Allah tidak dapat berubah. Jadi seperti inilah kita memaknai, memahami iman kita ketika kita merayakan kelahiran bayi Yesus. Allah tidak berubah dan ia tidak hilang keilahiannya, atau keilahiannya tidak luntur waktu menjadi manusia.
Nah, demikian kita menghayati tentang kelahiran Kristus. Jangan kita berpikir bahwa Allah telah berubah menjadi manusia dan seperti jadi-jadian yang tiba-tiba berubah wujud dan ia telah kehilangan wujudnya yang satu, yang wujudnya yang pertama tadi. Tidak demikian. Kemanusiaan hanya ditambahkan kepada keilahiannya. Dan dalam perayaan Natal ini, semestinya seperti tema yang saya sebutkan tadi, bahwa Natal meneguhkan harapan kita kepada Allah. Mengapa Natal semestinya meneguhkan harapan kita kepada Allah? Karena melalui Natal Allah menunjukkan kepada kita bahwa Ia sungguh peduli kepada kita. Allah peduli kepada kita. Dalam ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kelahiran Kristus adalah tanda dari kepedulian Allah kepada kita. Allah sendiri berinisiatif mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Tujuannya jelas, untuk kita umatnya. Siapakah umatnya? Sementara saat Yesus turun, kita belum ada. Adalah mereka yang telah dipilih oleh Bapa, dan itu terjadi sejak sebelum dunia dijadikan. Tujuannya jelas, kepada mereka yang dipilih, yang pada akhirnya saat ini kita hadir di sini merayakan perayaan kelahiran Kristus. Ia mati untuk kita yang percaya kepadanya. Ia tidak hanya sekedar menawarkan diri dan tidak jelas kepada siapa yang harus datang, sehingga mesti harus ditebak-tebak siapa nanti yang akan menerima saya. Tujuannya jelas. Bila kita percaya kepada Yesus saat ini, itu tandanya bahwa Allah telah memilih kita, dan Yesus datang untuk kita, mau menyelamatkan kita. Allah peduli kepada kita. Ia tahu kondisi kita yang berdosa, dan Ia mau beranugerah kepada kita. Ia mau melepaskan kita dari penghukuman yang begitu mengerikan. Kelahiran Kristus adalah rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Dan itu ada dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kepada siapa Yesus datang? Tujuannya jelas, kepada umatnya, yaitu orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya. Ia mati kepada kita yang percaya saat ini. Allah peduli kepada kita, dan Ia telah menetapkan rencana untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Allah tahu kesusahan kita, Allah tahu kekurangan kita, Allah tahu pergumulan kita, dan masalah terbesar yang sudah Tuhan pecahkan, Tuhan selesaikan bagi kita adalah masalah dosa-dosa kita. Mengapa demikian? Karena pelanggaran tidak bisa ditebus dengan harta. Pelanggaran dan dosa tidak bisa ditebus dengan uang. Pelanggaran dan dosa tidak bisa ditebus dengan jabatan. Pelanggaran dan dosa tidak bisa ditebus dengan kesalehan. Allah tidak bisa dibayar dengan kesalehan kita. Kesalehan adalah kewajiban kita kepada Allah. Tapi kesalehan tidak dapat menggantikan kesalahan kita di hadapan Allah. Sama seperti kalau kita melanggar hukum undang-undang dalam sebuah wilayah, di dalam negara, tidak bisa kita kemudian dibebaskan hanya karena kita taat pada peraturan-peraturan lain, lalu kita melanggar satu peraturan,
kita kemudian lalu dibebaskan. Kalau kita melanggar lalu lintas, kita pasti akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak bisa kita berkata, tapi Pak, saya sudah bayar pajak. Tidak bisa. Demikian dengan ketaatan kesalehan kita, tidak bisa menggantikan kita dari penghukuman yang mengerikan. Kesalehan tidak dapat menebus kita dari penghukuman. Karena itu Allah begitu peduli kepada kita. Dan kita yang hadir saat ini adalah umat pilihan Tuhan. Kepada kitalah Yesus datang. Ia mau menyelamatkan kita. Kita hadir di sini bukan secara kebetulan, bukan acakan, tetapi Allah sendiri oleh Roh Kudus-Nya yang telah menjamah, telah melahirkan hati kita. Allah peduli kepada kita. Kelahiran Kristus tanda bahwa Allah peduli kepada kita. Ia mau menolong kita. Itu berarti bahwa kelahiran Kristus semestinya meneguhkan harapan kita kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak saja peduli kepada kita, tapi Allah setia terhadap janjinya. Ada begitu janji-janji firman Tuhan dalam Alkitab yang dapat kita terapkan bagi kita secara pribadi. Ayat 22 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ayat 22, semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Semuanya itu terjadi. Apa yang terjadi? Tentang kelahiran Kristus. Mengapa terjadi? Untuk menggenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi Allah setia terhadap janji-janjinya. Kelahiran Kristus bukan tanpa dasar atau tanpa alasan. Seandainya ada di antara kita atau siapa saja seorang remaja melapor kepada gembala di pastori, Pak Gembala, saya sedang mengandung dan rupanya saya mendengar suara-suara. Ini karena kuasa Roh Kudus. Itu tidak ada dasar. Adakah dasar Alkitab setelah perjanjian baru lalu atau di perjanjian baru lalu mengatakan nanti akan ada lagi yang lahir lagi? Tapi kelahiran Kristus itu bukan tanpa dasar. Telah dijanjikan oleh Allah bahkan setelah manusia jatuh pada mulanya di dalam dosa, dan terus dijanjikan di perjanjian lama. Lalu Kristus datang untuk menggenapi janjinya itu, untuk menepati janjinya. Orang lain mungkin membuat kita kecewa akan janji-janji, apalagi di tahun politik saat ini. Ada banyak janji-janji yang ditawarkan kepada kita. Ada banyak mungkin yang trauma karena janji-janji. Tapi Allah menepati janjinya. Kelahiran Kristus semestinya meneguhkan harapan kita kepada Allah, karena Ia setia kepada janjinya. Kita tidak bersusah-susah naik ke atas menghampiri tempat yang maha tinggi untuk memperoleh anugerah keselamatan. Dan memang kita tidak dapat melakukannya seandainya kita mau melakukannya. Allah sendiri dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang tak terhampiri, dari kemuliaan yang tak tertandingi, Allah menghampiri kita dengan sentuhan kasih-Nya yang besar. Ia memberi kita harapan keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Ia memberikan kita damai sejahtera surgawi yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia kepada kita, yaitu keselamatan yang pasti. Untuk menepati janjinya, Allah mesti merendahkan dirinya. Ia tidak mempertahankan hak keilahiannya sebagai pemegang otoritas atau kekuasaan atas segala sesuatu. Ia semestinya dihormati oleh manusia. Ia semestinya ditakuti oleh manusia. Tapi ketika Ia turun menjadi manusia,
menjadi bayi manusia. Malah ia tidak punya tempat yang layak sebagai pemilik langit dan bumi ini untuk dilahirkan dalam keadaannya sebagai manusia. Itu dilakukannya karena Allah setia terhadap janjinya. Allah tidak ingkar janji. Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kelahiran Kristus semestinya memberi harapan, meneguhkan harapan kita kepada Allah. Allah setia terhadap janjinya, dan tidak ada janji yang tidak ditepati oleh Allah. Jadi persoalannya bukan apakah Allah mau menepati janjinya ini dalam firman-Nya untuk saya secara pribadi. Adakah hubungannya dalam kehidupan saya secara pribadi? Persoalannya bukan apakah Allah mau atau sanggup menepati janjinya. Persoalannya adalah apakah kita masih percaya kepada janji-janji Allah, atau kita malah ragu kepada janji-janji yang telah Dia sampaikan kepada kita. Apakah kita masih setia dalam pengharapan kepada Allah, atau kita malah ragu dan mulai tawar hati karena begitu banyak hal yang telah kita lewati dan mungkin menyakitkan dalam hidup ini? Masih setiakah kita terhadap janji Allah? Melalui Natal ini semestinya meneguhkan harapan kita kepada Allah. Allah setia terhadap janjinya. Dan yang ketiga, Allah tidak hanya setia kepada janjinya. Ayat 23 jelas mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita. Allah kita bukan sekedar Allah yang jauh di sana, yang hanya memperhatikan kita dari jauh sambil memberi penilaian terhadap apa-apa yang kita buat. Oh, ini yang sedang dia buat, saya tulis dulu, buat nilai. Oh, ini yang saya dibuat. Ah, ini salah ini. Oh, ini. Tidak hanya sekedar dari jauh melihat kita, Ia beserta dengan kita. Yesus disebut Immanuel, dan ini adalah penggenapan dalam nubuat Yesaya pasal 7 ayat 14. Ini berbicara tentang seorang mesianis yang bersifat ilahi, Allah sekaligus sebagai manusia. Ia dilahirkan dalam keadaannya sebagai manusia. Ia adalah seorang anak laki-laki, dan kehadiran seorang bayi yang mungil itu adalah kehadiran Allah sendiri. Allah beserta kita manusia, bagi kita umatnya. Itulah sebabnya puji-pujian malaikat dalam Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Ia memberi kita damai sejahteranya. Ia tidak berubah. Ia tetap sama. Kalau manusia berkata kepada kita, ia turut merasakan apa yang kita rasakan, mungkin itu hanya sekedar penghiburan kita semata. Tapi ketika Allah hadir bersama kita, dan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan bahwa ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Ia memang benar-benar turut merasakan apa yang kita rasakan. Allah beserta kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia terlibat dalam urusan hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Ia bukanlah Allah yang berdiam diri.
Allah turut bekerja baik di dalam diri kita, kemauan kita oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang terus membawa kita makin tekun mengikut Kristus, maupun Ia bekerja melalui dalam diri kita. Ia tahu batas-batas kemampuan kita dan kapan Ia harus bertindak. Ia Allah yang bijaksana. Mungkin kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi kita, apa yang sedang Tuhan rajut bagi kita, apa yang sedang Tuhan pikirkan untuk kita. Tapi Allah tidak terbatas, Ia Maha tahu. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Ia beserta kita. Sekalipun mungkin kita pernah merasa sepertinya ditinggalkan oleh Allah. Mungkin dalam waktu-waktu, momen-momen tertentu kita berpikir, sepertinya Allah sudah tidak lagi bersama dengan saya. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan Allah yang sudah meninggalkan kita, atau Allah yang sudah tidak beserta kita, melainkan kitalah yang sudah meninggalkan Dia dan berubah sikap kepadanya. Bukan Allah yang meninggalkan kita, kitalah yang telah meninggalkan Dia di saat-saat itu dan berubah sikap percaya kita kepadanya. Allah beserta kita. Saya yakin ketika Yusuf mendengar kabar tentang kehamilan Maria, mungkin dia bagaikan disambar petir di siang bolong, dan dalam nas yang kita baca dikatakan ia diam-diam bermaksud menceraikan Maria. Saat itu mereka belum menikah, dalam hubungan pertunangan hubungan mereka, dan pertunangan masih boleh diceraikan, dipisahkan. Tapi ketika dia menerima kabar dari malaikat apa yang dilakukan Yusuf dan Maria, begitu pula Maria. Mereka merendahkan hatinya dan lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai dirinya atas tantangan yang harus dihadapinya ke depan. Apa kata orang nanti, konsekuensi, sanksi sosial yang mereka hadapi. Maria dan Yusuf lebih percaya kepada Allah daripada mengeluhkan, daripada berdebat apa yang Allah sedang rajut, sedang Allah lakukan bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempercayakan diri kepada Allah, atau kita malah lebih mengeluhkan, lebih mendebatkan, berdebat kepada Allah tentang keadaan kita? Ingatlah bahwa Allah beserta kita. Allah bijaksana, Ia tahu kapan Dia akan bertindak bagi kita. Natal semestinya meneguhkan harapan kita kepada Allah, karena melalui Natal ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa Ia benar-benar peduli. Melalui Natal ini Allah menunjukkan bahwa Ia setia terhadap janjinya, Ia telah menepatinya. Dan melalui Natal Allah menunjukkan bahwa Ia beserta kita secara nyata. Kita akan melihat sejenak video untuk menutup khotbah saya.
kehidupan kita. Kenapa nggak dari awal teriak? Kita harus putar-putar lagi. Dan melalui Natal sebenarnya mesti menentukan harapan kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada kesempatan ini mendengarkan sabdamu. Kami tahu ketidakberdayaan kami, dan kami bersyukur Roh Kudus-Mu mendengarkan kami. Biarlah kami selalu berharap kepadamu, karena kami percaya kekuatan firman Allah lebih besar, lebih kuat, bahkan Engkau lebih bijaksana daripada kami. Ajar kami untuk selalu tenang, agar lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan, teguhkan harapan kami kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya berikan kepada